Gitu. Tapi bukan berarti aku takut untuk belajar akuntansi atau dunia kerja akuntansi gitu. Akhirnya aku mikir, masa adik-adikku semuanya, teman-temanku semuanya itu pada magangnya di akuntansi, di pajak, di audit, itu udah keren-keren banget sih menurutku. Kayak, wah ternyata anak IAI Muda Jatim itu bisa ya survive dimanapun gitu. Maksudnya di Surabaya tuh nggak sedikit kok tempat magangnya gitu. Halo teman-teman, welcome back to Impot IAI Muda Podcast. Masih bareng aku, Dian Amanda dari Staff External Affairs Departemen Generasi 11 yang siap nemenin kamu di segmen kedua dari topik pembahasan kita, Building Your Career Path Through Internship from CV to Experience. Setelah tadi di segmen pertama bareng sama Mas Sigro, kali ini di segmen kedua kita juga bakal memberikan pengalaman yang gak kalah menarik dari narasumber kita, yaitu Mbak Fani. Gimana nih kabarnya Mbak Fani? Ya yang seperti kamu lihat ya Dian, alhamdulillah baik. Kamu ya apa Di? Alhamdulillah baik juga. Oke, walaupun di sini aku udah kenal sama Mbak Fani dan mungkin dari beberapa teman-teman juga udah pada tahu Mbak Fani nih, tapi boleh dong Mbak Fani memperkenalkan lagi ke teman-teman Impotizen. Emang taunya apa Di? Kalau aku sih taunya Mbak Fani nih dari pengurus IAI Muda, yaitu ketua kita. Oke, boleh dari Mbak Fani nih kenalin dulu. Oke, teman-teman Impotizen, kenalin aku Fani selaku Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Muda Wilayah Jawa Timur Generasi 11 atau periode 2024-2025. Oke, seperti yang teman-teman tahu nih, Mbak Fani yaitu ketua kita, yaitu ketuaku juga dari IAI Muda di generasi 11 ini. Oke, Mbak Fani ini juga punya pengalaman di bidang magang ya Mbak Fani ya. Oke, sebelum kita mungkin masuk ke perjalanan lebih jauh, mungkin dari Mbak Fani sendiri, untuk pengalaman magang ini udah pernah magang di mana aja nih buat Mbak Fani? Sebenarnya kalau dibandingin sama Sigro, magangku lebih sedikit ya dari Sigro. Soalnya yang pertama memang mungkin beda dari Sigro, karena Sigro pasti ada kewajiban di kampus, tapi alhamdulillah kampusku nggak ada kewajiban sih. Tapi kalau nggak ada kewajiban tuh bukan berarti kita nggak magang ya. Maksudnya magang itu sebenarnya pilihan. Cuman kan kita kayak, kamu ya mau milih untuk tahu dunia kerja atau enggak gitu. Nah untuk magang yang pertama itu aku di IAI Jatim sebagai marketing, lebih tepatnya di frontliner atau front office. Kalau ditanya nggak sesuai ya sama bidangnya, iya memang nggak sesuai. Tapi alhamdulillahnya kesempatan itu dapat ketika aku dijadikan pengurus IAI Muda Jatim dan dialihkan ke magang. Dan aku juga berminat magang di situ karena sambil kuliah juga alhamdulillah bisa magang dan juga dapat sampingan lah ya istilahnya. Dan juga magang di sini tuh bukan hanya tentang marketing aja sih sebenarnya. Kita juga bisa masuk ke hal-hal lain karena di IAI Jatim itu biasanya butuh juga kan acara-acara gede, jadi biasanya jadi MC, terus jadi moderator juga karena kan kita di sini sering ya ngadain PPL, terus ngadain acara-acara lainnya. Terakhir itu yang paling gede itu kemarin di Banyuwangi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau untuk diajak, misalkan kita, oh Fani disuruh jadi ini, mau apa enggak? Pilihannya kan mau apa enggak ya? Pilihannya kan ada di kita ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau, ya udah berarti kita nggak dapat kesempatan lain selain jadi marketing gitu. Tapi kalau misalkan kita mau, pasti kita dapat pengalaman-pengalaman lain yang ada di IAI Jatim ini gitu. Jadi aku di IAI Jatim itu marketing sudah 1 tahun ceritanya. Dari Januari sampai Desember 2024. Nah awalnya itu karena aku mikirkan kayak, aku tuh sebenarnya nggak mau ya teman-teman ya, ini bukan untuk dicontoh juga sih, karena kemauan tiap orang beda-beda ya dia. Jadi kayak aku, meskipun aku jadi ketua, tapi sebenarnya aku tuh agak ragu gitu loh untuk bekerja di dunia accounting gitu. Ya, teman-teman juga tahu sendiri ya, kayak accounting itu adalah suatu pekerjaan yang sangat riskan juga kan, resikonya gede karena kita megang uang dan lain sebagainya. Kendali perusahaan juga salah satunya yang besar di kita ya kan. Gitu. Tapi bukan berarti aku takut untuk belajar akuntansi atau dunia kerja akuntansi gitu. Akhirnya aku mikir, masa adik-adikku semuanya, teman-temanku semuanya itu pada magangnya di akuntansi, di pajak, di audit, itu udah keren-keren banget sih menurutku. Kayak, wah ternyata anak IAI Muda Jatim itu bisa ya survive dimanapun gitu. Maksudnya di Surabaya tuh nggak sedikit kok tempat magangnya gitu. Tapi teman-teman udah tahu dan mau juga belajar kayak gitu. Nah akhirnya aku bukan nggak mau kalah gitu ya, tapi kayaknya setidaknya kalau misalkan aku nggak kerja di dunia accounting, kayaknya aku harus magang deh. At least aku harus magang di dunia akuntansi, yang mana itu selinear sama jurusanku gitu. Meskipun aku suka nggak suka, ya itu adalah jurusan yang udah aku pilih dari awal gitu. Jadi itu adalah resiko gitu. Nah, terus aku mikirkan November itu bukaan ada Magenta, Magang Generasi Bertalenta yang diadakan oleh Kementerian BUMN. Itu program Magenta dari BUMN ya. Nah, itu sebenarnya aku udah tertarik dari semester
4 mau naik ke semester 5 karena kan kalau liburan gitu kan boring ya, ngapain ya ini kosong. gitu. Tapi aku mikir kayak aku ini dulu sih ngulik-ngulik dulu Magenta. Oh, Magenta tuh gini, tesnya tuh gini. Yang di Surabaya itu adanya apa? Ada PT Pelindo yang setauku ya, Pelindo, PTPN, Pegadaian, kayak gitu-gitu. Cuman kan yang harus disesuaikan lagi sama kebutuhan Jurusan kita kan, sama jurusan. Karena kok di Magenta itu jurusannya harus sesuai sama kebutuhannya. Jadi misalkan kamu akuntansi harus ambil yang lowongannya itu yang benar-benar akuntansi. Nggak bisa kalau misalkan, nggak bisa misalkan kamu mau ambil yang humas, ilmu komunikasi biasanya, dan itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar sesuai sama apa yang kamu masukin di websitenya itu. Nah, di situ aku nggak mau langsung terjun dulu karena aku tahu keterbatasan dari aku sendiri kan, mahasiswa, terus tempatnya kan juga jauh ya di Perak kalau misalkan ambil Pelindo. Karena aku tertariknya awalnya itu Pelindo. Kenapa? Karena waktu itu katingku magang di Pelindo, tapi bukan di Pelindoku yang sekarang, anaknya Pelindo di SPTP kalau nggak salah, Terminal Puskesmas. Itu jadi beda kan pasti aturannya beda. Meskipun sama Pelindonya. Terus aku ternyata kayak gini-gini. Aku udah tanya-tanya juga gimana sih Mbak, kalau kuliah gimana juga, pasti kan beda ya aturannya gitu. Tapi beliau karena magangnya itu ketika libur kuliah, jadi kayak dirasa menurutku itu nggak efektif gitu karena cuma sebentar doang kan, cuma 3 bulanan gitu. Nah, terus aku maksudnya udah ngincer ya. Magenta ini aku mau ngincer. Itu udah lama ngincernya, cuman karena banyak keraguan di dalam diri aku. Aku nih udah magang marketing nih di IAI Jatim, aku udah banyak kesempatan, kayaknya aku harus ambil kesempatan ini sebanyak-banyaknya. Dan menurutku 1 tahun itu udah sangat cukup untuk pengalaman magang ya. Pengalaman magang itu sangat cukup untuk 1 tahun. Karena kan biasanya magang kan berapa? 6 bulan ya kan? 6 bulan gitu. Itu yang paling standar gitu. 3 bulan juga nggak apa-apa sih. Nah, terus akhirnya aku udah rasa cukup. Terus aku bingung kan, ini mau magang apa ya? Soalnya aku lainnya tuh kayaknya nggak deh gitu. Maksudnya nggak ada waktu gitu loh. Akhirnya aku yang sambil magang juga, sambil nyari-nyari juga, itu adalah Magenta. Waktu itu IAI Muda Jatim itu juga ngepost teman-teman Magenta batch 1 tahun 2025. Tapi aku kayak nggak ngerekan. Aduh nggak bisa, aku nggak daftar dulu gitu. Soalnya kan aku skripsian ya dia. Aku skripsian, terus aku jadi ketua IAI juga, magang juga, yang dimana itu menurutku itu udah hektik lah ya, udah padat. Terus adik mau magang, udah mau magang gitu ya, mau magangnya lagi jauh lagi kan. Terus gimana? Aku masih skripsian, butuh bimbingan dan lain-lain. Tapi itu aku alihkan karena tujuan utamaku, aku nggak mungkin di sini terus. Aku nggak mungkin ada di zona nyaman terus gitu. 1 tahun udah sangat cukup dan jangan sampai lebih gitu. Aku udah nanemin itu aja, jadinya aku nekat daftar dan aku tuh nggak lihat di kayak pokoknya akuntansi yang bisa akuntansi kan daftar kan gitu. Dan itu cuma 1 doang. Jadi di Magenta itu ketika kamu daftar, itu kamu harus sampai nggak lolos atau lolos dulu baru bisa daftar ke perusahaan lain. Kalau nggak gitu nggak bisa. Jadi harus ada penolakan atau diterima gitu. Nah sebenarnya aku awalnya udah daftar sih, tapi itu iseng-iseng doang di internal audit. Aku lupa deh di mana gitu. Nah itu kok nggak lolos, jelas nggak lolos, itu udah 4 bulanan lebih lah. Udah lama. Udah lama. Terus habis gitu tak batalin. Akhirnya bisa, terus aku daftar di Magenta itu. Daftar di Magenta, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa disiapin dulu buat ininya, websitenya Magenta itu kan banyak ya, kan kayak ada nama dan lain-lainnya, sertifikat, terus apa ya, kata-katanya, motivasinya apa, terus kelebihan kekurangannya apa, itu semuanya diisi dulu, diperbagi dulu semuanya, profilnya juga, fotonya yang formal, gitu. Jadi kalian tuh jangan gopoh-gopoh untuk segera daftar, nggak usah gopoh, karena pasti ada waktunya, meskipun sebenarnya sebentar doang ya, paling 10 harian doang itu Magenta buka. Untuk Pelindo ya setauku. Nah itu jadi kalian siapin dulu, rapiin dulu, sampai yang udah dibutuhkan itu udah teman-teman rasa cukup. Dan kalau udah baik, udah bagus, tinggal nanti daftar. Nah daftarnya itu waktu itu aku nggak lihat. Nah, jadi aku kayak, yaudah aku yang akuntansi kan. Itu waktu itu penerimaannya itu ada yang Departemen Pelaporan Keuangan sama Departemen Akuntansi. Tapi divisinya sama, namanya divisinya akuntansi, anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan atau AAP. Tapi departemennya beda nih, ada departemen akuntansi, ada departemen pelaporan keuangan. Nah, aku itu daftar yang departemen akuntansi. Tapi yang seperti teman-teman tahu ya, aku nggak melihat itu. Pokoknya akuntansi lah. Yang akuntansi lah lihat, udah sampai progresnya udah berapa ya waktu itu? Hampir 50-an lah yang daftar. Cuman aku, aku benar-benar pasrah ya wes. Ya Allah, aku cuma pengen, aku tuh bilang ke diri aku sendiri, ya Allah, aku cuma pengen aku ini nggak mau di sini terus berkembang. Engkau yang maha tahu gitulah ya, engkau yang maha tahu. Aku tuh pengennya di akuntansi, meskipun kok kerjaku nggak di dunia akuntansi, tidak ya, aku adalah pengalaman kali aja, pengalaman di dunia akuntansi gitu. Akhirnya aku berserah diri lah ya istilahnya. Terus tiba-tiba dapet chat, waktu itu kerja gini-gini, kerja terus dapet WA apa ini? Duh, kok bisa masuk gitu kan? Kok bisa masuk? Ya udahlah. Akhirnya aku ikut. Di situ tuh ceritanya, ini udah masuk cerita ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Udah masuk cerita itu
disuruh bikin PPT. Kalau di PT Pelindo Regional 3 ya teman-teman. Jadi beda-beda kan, kalau di Surabaya itu banyak ya kan Pelindo Regional 3. Regional 3 itu yang ada di Surabaya karena Pelindo itu ada 4. Regional 1 di Medan, Regional 2 di Jakarta, Tanjung Priok, Regional 3 itu di sini Tanjung Perak, Regional 4 di Makassar. Nah, Regional 3 ini di Surabaya teman-teman, di Tanjung Perak. Dan Pelindo lain kan banyak kan anak-anaknya yang teman-teman tahu di Perak. Itu banyak banget, ada Terminal Peti Kemas, Jasa Maritim Bima, dan lain-lainnya. Nah, itu waktu itu aku daftarnya Pelindo Regional 3, dan itu sekali lagi aku nggak lihat ya teman-teman, aku nggak lihat itu Pelindo apa, pokoknya aku Masukin itu Pelindo gitulah ya. Terus akhirnya disuruh buat PPT, dan PPT-nya itu ini juga unik sih menurut Gedi. Soalnya aku PPT-nya itu aku nggak nge-screenshot ya, aku tuh daftarnya di mana. Karena aku tadi udah bilang kan tadi Departemen Akuntansi. Tapi yang aku kerjakan di PPT itu Departemen Pelaporan Keuangan. Oh, itu tapi PPT-nya masukinnya pas sesudah dapat jadi kan itu ceritanya kalau wawancara itu kamu harus bikin PPT. Jadi kayak kamu jelasin siapa sih diri kamu tuh ya? motivasimu tuh apa buat daftar di departemen itu. Nah, sekali lagi itu aku masukinnya yang pelaporan keuangan. Jadi kayak kan pasti beda kan tugasnya. Kalau pelaporan keuangan kan bikin laporan keuangan, laporan manajemen triwulan, sedangkan akuntansi itu cuman ngejurnal, bikin SAP gitu. Terus ya pokoknya beda lah tugasnya itu kan, jelas beda. Terus yang aku masukin di PPT itu ya karena sesuaikan sama pelaporan keuangan, sedangkan aku daftarnya di Departemen Akuntansi. Dan itu aku sadarnya ketika sudah masuk, udah keterima nyadarnya. Terus aku akhirnya minta kan, barangkali mbak magangku tuh bisa. Ada historinya. Terus lihat, loh iya ya, berarti aku dulu tuh daftarnya pelaporan keuangan. Nah itu loh teman-teman, kalau misalkan kalian udah pasrah sama Tuhan, pasti kayak meskipun kamu salah pasti, misalnya itu takdirmu pasti menyertaimu gitu, jadi nggak usah takut. Jadi ya wes, aku enjoy. Terus ceritanya ini pas sudah masuk interview, udah bikin PPT yang paling baik lah, yang teman-teman siapin gitu. Nah itu PPT ku tuh isinya jelas tentang akuntansi. Kebetulan aku di kampus itu juga banyak kesempatan sebenarnya. Kayak ada SAP juga kan, kalau di Perbanas, Hayam Buruk Perbanas itu kita sertifikasinya SAP. Jadi SAP-nya banyak dari SAP 01 sampai SAP SCM 600 atau Sales and Distribution gitu. Jadi sampai di situ terus aku jelasin semuanya SAP-nya sama bukti-buktinya juga sertifikasinya. Terus LinkedIn ya teman-teman, LinkedIn itu menurutku penting banget karena biasanya recruiter tuh juga lihat dari LinkedIn-nya gitu. Terus habis gitu MC juga itu aku masukin ya, meskipun kayak pasti gak ada hubungannya, tapi ya kenapa enggak gitu, dicoba aja gitu. Nah terus proyek-proyek aku juga bikin proyek modul, waktu itu ada studi independen di kampus, itu aku masukin semuanya yang berkaitan dengan akuntansi. Terus habis itu udah nih ceritanya udah selesai, terus motivasi ada moto juga di akhir, terus ditutup ditanya sama senior manager. Jadi yang wawancara Pelindo Regional 3 itu ada ada SDM kan yang bagian pembuka kan, HRD gitulah ya. Terus ada senior manager akuntansi sama mbak mentorku, jadi staff akuntansinya gitu. Yang pertama itu yang ditanyain itu SM, senior manager. Nah itu ceritanya kalau sama senior manager itu tentang diri kita. Waktu itu ya itu tentang diri aku sendiri, kayak gimana, apa kelebihan kekurangan kamu, personalnya gitu ya. Terus kamu tuh ikut organisasi apa, terus jadi apa, terus ngapain aja di sana, terus gitu. Nah baru pas sama mentorku, sama staffnya itu ditanyain tentang SAP, karena memang pakai SAP kan Pelindo kan, karena kalau perusahaan yang company yang besar kan pakai SAP ya. Ditanyain tikut SAP finansial gitu. Cuma nggak bilang sih waktu itu tikut SAP gitu lah. Nah yang aku ingat itu adalah tikut SAP yang waktu aku pelajari, waktu aku ambil kuliah waktu itu, yaitu yang SCM 600 tadi. Sedangkan kalau yang finansial itu dia masih beda lagi gitu lah. Kan SAP kan banyak kan. Karena SAP itu cuma bisa dipegang sama departemennya sendiri. Misalkan kalau finansial berarti accounting. Tapi jangan salah, SDM juga pegang SAP, departemen-departemen itu lain itu juga pegang SAP. Cuma ya dia keterbatasannya SAP-nya cuma itu doang. Cuma di divisinya dia doang gitu. Nah, terus ditanya, bukan tikut yang itu, coba tikut yang lain gitu. Terus aku bilang gitu, aku memang lupa ya kan. Kan soalnya itu waktu belajarnya semester 4. Terus aku jujur, aku kan mikir kalau pasti teman-teman juga mikir kayak wawancara itu pasti membagus-baguskan diri kalian. Tapi kalau misalkan udah lupa terus mau ya apa? Mau searching kan nggak mungkin kan. Terus aku akhirnya jujur kayak maaf ibu, saya lupa. Tapi ini nggak mungkin tidak bikin saya belajar lagi karena saya tuh punya modulnya kok. Jadi saya tuh bisa belajar lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian lupa atau kalian nggak bisa,
ya bilang Bilang aja, aja. tapi yakinin interviewernya kalau misalkan kamu itu pasti bisa. Nanti pasti belajar gitu. Jadi bukan kayak oh nggak bisa, saya nggak tahu, saya lupa, wes titik, jangan. Selesai ya, Jadi nanti. kalian nggak ngasih harapan apa-apa ke interviewernya. Jadi kayak ya baru iki gitu kan, gitu. Nah terus yang bikin keterimanya di situ, karena aku tahu ya di situ tuh ada teman-temanku yang luar biasa hebat sih menurutku. Dia tuh pinter, dia masuk ke jurusan itu, jurusan akuntansi nih, lewat jalur undangan yang mana dia tuh awalnya anak IPA. Jadi kan kayak teman magentanya daftar kan kelihatan kan di Oh. Zoom itu siapa aja namanya, Terus akhirnya aku kayak pesimis gitu kan, alah kira pinter kayaknya nggak masuk deh gitu kan, karena udah pesimis duluan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah aku keterima. Terus pas masuk itu aku baru tahu kenapa. Apa yang sebenarnya bikin aku keterima di sini itu adalah title sebagai Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Karena di IAI itu mereka itu juga butuh IAI untuk PSAK, untuk pengoperasian, untuk pelatihan dan lain sebagainya. Nah itu yang dibutuhin sama perusahaan-perusahaan itu. Jadi teman-teman kalau misalkan banyak keraguan teman-teman ya masalah IAI atau apa ya tentang organisasi, itu adalah bisa nilai jual di CV kalian yang mungkin kalian nggak tahu ya di sini. Dan di Import ini harus tahu kalau alasan itu adalah jadi alasan utama kenapa aku bisa diterima juga gitu. Karena pada saat itu juga aku dimintain tolong, mungkin kamu nanti punya inovasi nih tentang PSAK yang bisa disambungin ke SAP kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau ada pelatihan bisa tolong diinfo gitu. Ya. Jadi itu saling adalah berhubungan gitu. Betul. Padahal beliau juga tahu bahwa aku ini jadi ketua. Padahal itu waktu itu HR-nya itu bilang, kamu jadi ketua nggak apa-apa sambil skripsian. Ya nggak apa-apa, saya bisa kok gitu. Ini meyakinkan gitu. Akhirnya ya udah nggak perlu banyak mikir ya. Alhamdulillahnya kalau misalkan itu emang buat aku ya pasti datang lah buat aku. Kayak gitu ceritanya ya singkatnya teman-temannya. Jadi banyak hal-hal yang aku syukurin dan juga pelajarin dari situ gitu di. Nah, dipanjang ya. Iya, kayak itu tadi Mbak Fani ya udah jelasin nih dari Mbak Fani tadi ternyata magang Magenta. Dari Mbak Fani sendiri itu udah punya inisiatif karena dia itu di kampusnya kan nggak diwajibkan ya Mbak ya. Nggak ada karena kan kewajiban. emang ada beberapa kampus yang diwajibkan, kayak mungkin di kampusku atau di kampusnya Mas Sigro tadi itu kan juga diwajibin buat magang. Tapi karena Mbak Fani ini nggak diwajibin, akhirnya Mbak Fani mengembangkan dirinya sendiri untuk magang. Selain dia magang di IAI juga, dia akhirnya untuk memilih magang nyoba apply di Magenta. Oke, tetapi nih Mbak Fani, kalau buat kayak kan ada ya pikiran orang, kayak mungkin dari aku sendiri kayak kadang mikir kayak kalau aku mau daftar magang atau mau apply apa tuh kayaknya aku kurang deh, kayak nggak banyak deh pengalamanku. Nah, kayak aku masih ragu gitu sama diriku sendiri. Mungkin bisa nih Mbak Fani selain ngasih tahu ke aku, tapi ngasih tahu juga ke Impotizen gimana buat memotivasi apa nih yang bikin kayak bikin bisa tertarik buat daftar magang gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya itu tadi ya, lah apa kabar aku? Kan aku nggak ada pengalaman magang akuntansi juga kan. Nah, itu. Jadi, apa nih pengalaman magang pertama yang berkesan? Dan alhamdulillah dikasih ke Pelindo gitu. Jadi, meskipun nggak ada pengalaman magang, tapi kalian yakinin, oh aku join di organisasi IAI. Aku tahu nih benefitnya apa buat perusahaan. Terus aku juga berkecimpung dalam hal-hal lain gitu. Dan juga di Pelindo alhamdulillahnya aku diajak nge-MC. Karena apa? Personal branding di sosial media. Teman-teman magangku tahu, oh anak ini sukanya nge-MC. Jadi ketika dibutuhin, anak magang merekomendasikan aku gitu. Jadi branding penting ya Mbak jadi Fan? apa ya, nyambungnya tuh banyak gitu loh. Ke personal branding iya, ke diri kalian iya. Karena aku mikirnya gini, aku udah nggak di IAI, aku nggak bisa nge-MC. Soalnya mamaku waktu itu bilang, kamu yakin tadi Pelindo kamu nanti nggak bisa nge-MC lagi? Ya wes mah ya apalagi, maksud aku di IAI terus, aku pengennya yang lain gitu. Karena mamaku tuh emang orangnya tuh kayak gitu, kayak ya apa kalau anak ini rutinitasnya nggak sama lagi kayak yang dulu. Ternyata ya dikasih aja. Soalnya aku juga waktu itu beli baju baru ini kayak mikir, oh ini bagus nih buat nge-MC gitu. Ternyata wis keluar dari IAI, tapi alhamdulillah jalannya juga di Pelindo gitu. Jadi sempat nge-MC di Pelindo juga ya beberapa kali. Berarti selain magang biasa di bidang akuntansi juga ternyata bisa dapat pengalaman-pengalaman lainnya di tempat magang kita. Oke. Makasih banyak nih Mbak Fani. Ternyata banyak banget nih pengalaman dari Mbak Fani yang udah dikasih ke Impotizen, dan aku juga jadi kayak punya sedikit lah terbuka untuk pengalaman tentang magang, karena ini aku juga bakal butuh magang buat semester depan nanti. Oke. Untuk teman-teman Impotizen, semoga podcast kali ini bisa jadi pematik semangat nih buat kita untuk segera bergerak, menyusun CV dan juga mencari peluang magang. Yang paling penting tuh kita harus berani mencoba. Benar. Jadi kalau misalkan dikasih kesempatan,
pilihannya mau ambil atau enggak ya udah gitu-gitu aja. Berhenti Tapi di kalau situ. kalau kamu mau ngambil, insya Allah pasti ada jalan buat kamu berkembang gitu. Oke. Jadi seru nih, soalnya kali ini kan jarang ya lebih mengulik tentang presiden kita sendiri. Tapi kali ini podcastnya sama presiden kita. Presiden apa nih? Presiden IAI Muda. Soalnya Indonesia mau kan ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa Impot akan hadir terus nih dengan tema-tema menarik dan narasumber inspiratif lainnya. Don't miss it, turn off notification and stay tune. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.